Halo sobat, apa kabar? Kali ini kita akan bahas orang bodoh yang berhasil. Kesuksesan seseorang tidak ditentukan oleh seberapa pintar ia saat ini, karena banyak di antara orang sukses di dunia awalnya dianggap bodoh dan tidak diperhitungkan. Namun, berkat kerja keras dan usaha, mereka mampu membuktikan bahwa mereka juga bisa sukses. Berikut kisah 10 orang bodoh yang sukses. Yang pertama, Albert Einstein. Einstein lahir pada tanggal 14 Maret 1879 di sebuah kota di Jerman yang bernama Ulm. Keluarga Einstein bukanlah keluarga yang dapat dikatakan mampu untuk menopang hidup. Keluarga ini pun harus berpindah-pindah untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Semasa sekolah, dia selalu dianggap bodoh di sekolahnya karena dia sangat lamban dalam menyerap pelajaran yang diberikan. Bahkan ada pula yang mengatakan bahwa dia adalah idiot atau dungu. Einstein memang anak yang mengidap autisme dan merupakan anak yang lambat bicara. Namun, keterbatasan itu tidak membuatnya patah semangat ataupun putus asa. Pada tahun 1921, Einstein dianugerahi penghargaan Nobel dalam fisika atas kepandaiannya dalam menemukan teori relativitas yang dikenal dengan rumus Einstein, yaitu E sama dengan mc². Teori relativitas menyumbangkan banyak pengembangan dalam bidang matematika dan fisika. Bila kita melihat kembali ke masa di mana Einstein yang merupakan anak yang dikatakan bodoh dan dungu, kita dapat melihat sendiri bahwa dengan keyakinan dan keteguhan hatinya, dia dapat menjadi ilmuwan terkemuka yang dikenal oleh seluruh dunia. Bahkan ada cerita menarik dari seorang guru yang memberikan teka-teki integral yang sangat sulit kepada muridnya. Dia mengatakan bahwa teka-teki integral bukanlah trik, namun murni logika. Albert Einstein sendiri merupakan penyusun dari teka-teki integral tersebut dan diketahui bahwa hanya terdapat 2% dari penduduk dunia yang dapat memecahkan teka-teki integral tersebut. Yang kedua, Aristotle Onassis. Di sekolah, ia bodoh dan suka mencari perkara, mengikuti contoh banyak orang kaya. Tidak aneh kalau ia diusir dari beberapa sekolah. Ia paling sering menduduki ranking terbawah di kelasnya. Namun, seorang gurunya berkata, teman-teman sekelas memuja dia, tetapi guru-guru dan keluarganya berputus asa. Walaupun rapotnya di sekolah jauh dari bagus, bakatnya untuk berdagang dan mencari uang telah tampak sejak dini. Akhirnya, dia menjadi seorang milioner. Yang ketiga, Thomas Alva Edison. Suatu hari, seorang bocah berusia 4 tahun, agak tuli dan bodoh di sekolah, pulang ke rumahnya membawa secari kertas dari gurunya. Ibunya membaca kertas tersebut. Anak ibu sangat bodoh. Kami meminta ibu untuk mengeluarkannya dari sekolah. Sang ibu terhenyak membaca surat ini. Namun, ia segera membuat tekad yang teguh. Anak saya Tommy bukan anak yang bodoh. Saya sendiri akan mendidik dan mengajar dia. Tommy kecil adalah Thomas Alva Edison yang kita kenal sekarang, salah satu penemu terbesar di dunia. Dia hanya bersekolah sekitar 3 bulan dan secara fisik agak tuli. Namun, itu semua ternyata bukan penghalang untuk terus maju. Siapa yang sebelumnya menyangka bahwa bocah tuli yang bodoh sampai diminta keluar dari sekolah ini akhirnya bisa menjadi seorang yang jenius? Jawabannya adalah ibunya. Ya, Nancy Edison, ibu dari Thomas Alva Edison, tidak menyerah begitu saja dengan pendapat pihak sekolah terhadap anaknya. Yang keempat, Chris Gardner. Apakah kamu sudah menonton film atau baca buku Pursuit of Happiness? Itulah kisah nyata kehidupan Christopher Paul Gardner yang diperankan oleh Will Smith. Pahit manisnya kehidupan tampaknya sudah dirasakan olehnya. Kehilangan tempat tinggal, ditinggal istri, ditangkap polisi, kesulitan membayar kredit, semuanya sudah dirasakan. Dia bukanlah orang berpendidikan tinggi, namun dia terus berusaha dan berjuang.
Kini, dia menjadi seorang miliuner sukses, motivator, entrepreneur, dan filantropis. Sekarang dia mempunyai Gunbrist & Co., sebuah perusahaan pialang saham. Yang kelima, Ludwig van Beethoven. Jika Anda mengenal seorang wanita yang sedang hamil yang telah mempunyai 8 anak, 3 diantaranya tuli, 2 buta, 1 mengalami gangguan mental, dan wanita itu sendiri mengidap sifilis, apakah Anda akan menyarankannya untuk menggugurkan kandungannya? Jika Anda menjawab iya, maka Anda baru saja membunuh salah satu komponis masyhur dunia, karena anak yang dikandung oleh sang ibu tersebut adalah Ludwig van Beethoven. Ketika Beethoven berumur di ujung 20-an, tanda-tanda ketuliannya mulai tampak. Akhirnya, ia menjadi komponis yang terkenal dengan karya 9 simfoni, 32 sonata piano, 5 piano concerto, 10 sonata untuk piano dan biola, serangkaian kuartet gesek yang menakjubkan, musik vokal, musik teater, dan banyak lagi.